Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah kuliah sesi yang keempat, tapi part 2 seperti itu ya, tentang manajemen kualitas dalam mata kuliah manajemen operasional. Topik yang akan diangkat dalam presentasi ini adalah manajemen kualitas total, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Perkenalkan dulu, nama saya Rosana Eri Puspita, dan semua presentasi kali ini disusun berdasarkan buku Operational Management yang ditulis oleh J. Heiser dan Barry Render dan diterbitkan oleh Pearson. Slide ini akan memandu kita untuk mengetahui cakupan pembahasan mengenai manajemen kualitas total atau TQM. Apa saja yang dibahas? Ini ada 7 hal yang dibahas dalam TQM. Yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan, yang kedua Six Sigma, dan yang ketiga pemberdayaan karyawan, keempat tolok ukur, kelima tepat waktu atau sering disebut juga just in time, keenam konsep Taguchi, dan yang terakhir adalah pengetahuan dari alat-alat TQM. Oke, mari kita mulai pelajari satu persatu. Ya, mari kita mulai bagian pertama dari TQM, yaitu perbaikan berkesinambungan atau perbaikan secara berkelanjutan terus-menerus seperti itu. Dan konsep yang ditawarkan dalam perbaikan berkesinambungan ini adalah PDCA. Apa itu PDCA? PDCA adalah model rencana perbaikan berkesinambungan dari rencana atau plan, ini huruf P-nya, kemudian pelaksanaan, do atau huruf D-nya, pengecekan, check, ini huruf C-nya, dan tindakan, act, itu huruf E-nya. Oke, mari kita lihat bagian sebelah kiri dari slide. Ini adalah siklus dari PDCA. Ada apa saja di setiap bagiannya? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam plan itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mendefinisikan dan menganalisis masalah. Apa masalah yang terjadi, dan di pertemuan kemarin sudah pernah saya sampaikan ya, apa bedanya masalah atau problem dengan symptom gitu. Dan yang kedua itu adalah identify root cause atau identifikasi akar penyebabnya itu seperti apa, asal muasalnya. Dari perencanaan ini kemudian kita melaju ke do atau pelaksanaan. Pelaksanaannya seperti apa? Ada 3 hal yang dilakukan dalam part ini. Yang pertama adalah devise solution, penyediaan solusi, dan develop detail action plan, jadi mengembangkan atau membangun rencana aksi atau tindakan yang secara detail. Dan kemudian yang ketiga, kita juga bisa implementasi dari rencana-rencana kita. Jadi kalau di sebelumnya sudah merencanakan, maka di bagian do ini adalah mengimplementasikan rencana-rencana. Kemudian bagian yang berwarna merah atau check, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah confirm outcome against plan. Jadi outcome-nya itu seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan rencana. Jadi dibandingkan outcome-nya dengan apa yang direncanakan itu sudah tercapai atau belum gitu. Jadi awalnya dan akhirnya seperti apa itu dibandingkan. Yang kedua itu adalah identify deviation or issues. Jadi deviasinya itu seberapa, batas atas dan batas bawah. Kemudian kita melaju ke bagian yang warna kuning, itu adalah act
atau tindakan gitu ya, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah standardized solution, jadi menstandarisasi solusi, dan yang kedua kita juga bisa review dan mendefinisikan next isu yang akan dibangun ke depannya seperti apa untuk dilanjutkan lagi ke bagian plan. Ya, berikutnya adalah Six Sigma. Six Sigma ini adalah bagian kedua dari TQM, dan strategi ini pernah dilakukan di beberapa perusahaan dunia seperti Motorola, Honeywell, General Electric, dan Bandara St. Louis di Amerika Serikat. Six Sigma itu apa? Six Sigma itu adalah suatu program untuk menghemat waktu, memperbaiki kualitas, dan dengan biaya yang rendah. Jadi bisa dibilang ini adalah program yang komprehensif. Dia sebuah strategi, sebuah disiplin, dan seperangkat alat-alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, Bandara St. Louis di Amerika Serikat mengaplikasikan Six Sigma ini untuk mengurangi angka tertukarnya koper penumpang, kayak gitu. Dan 5 langkah yang ada dalam Six Sigma adalah yang pertama, menentukan tujuan rencana. Jadi tujuannya itu untuk apa harus ditentukan terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi di Bandara St. Louis, maka tujuannya adalah mengurangi angka tertukarnya koper. Dan yang kedua, mengukur proses dan pengumpulan data. Ini sama persis ya dengan yang ada di riset-riset pada umumnya. Jadi setelah menentukan tujuan, maka mengukur prosesnya itu akan seperti apa, dan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka yang ketiga adalah analisis data. Dengan menganalisis data ini akan diketahui hasilnya seperti apa, dan hasil ini yang akan membuat sebuah kesimpulan untuk perbaikan ke depannya. Jadi yang keempat adalah perbaikan atau improve. Setelah mengaplikasikan, setelah mengembangkan, maka yang terakhir langkahnya adalah mengendalikan atau controlling. Berikutnya adalah mengenai pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Ada 5 hal yang ditawarkan dalam buku ini, 5 program, sehingga employee empowerment itu bisa berhasil dan membantu seorang manajer operasi. Yang pertama adalah membangun jarkom yang melibatkan karyawan. Kenapa hal ini penting? Melibatkan karyawan. Ini biasanya dilakukan untuk membuat karyawan merasa memiliki tanggung jawab atau memiliki perusahaan itu, sehingga mereka harus dilibatkan, termasuk dalam pembuatan jaringan komunikasi. Yang kedua, mengembangkan pengawasan yang terbuka dan sportif. Jadi biasanya akan ada pengawasan yang terbuka dan sportif, misalnya dengan ada CCTV atau pengawasan setiap 10 orang akan diawasi oleh satu supervisor. Itu biasanya ada di pabrik-pabrik gitu. Dan yang ketiga itu adalah memindahkan tanggung jawab. Jadi kalau dalam pengantar manajemen, kita dulu pernah ya belajar mengenai struktur dalam manajemen perusahaan, di mana tanggung jawab biasanya akan dilimpahkan ke karyawan yang ada di bawahnya untuk mudah dalam mengontrolnya. Dan yang keempat adalah membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Ini penting sekali. Ini berkaitan dengan bisnis etika. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menciptakan struktur organisasi yang formal. Berikutnya adalah mengenai tolok ukur atau benchmarking. Benchmarking itu apa? Benchmarking itu adalah memilih standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas. Jadi begini, contohnya ada sebuah perusahaan kecap, misalnya kecap Bango, kemudian dia menggunakan kedelai yang bagus gitu ya, kedelai Malika, dan itu bisa menghasilkan sebuah kecap yang tahan lama.
Dikatakan tahan lama itu harus ada tolok ukurnya. Tahan lamanya itu berapa tahun atau berapa bulan atau berapa apa gitu ya. Atau dengan kedelai hitam Malika itu bisa menghasilkan kecap yang berwarna hitam. Hitam itu seperti apa? Hitam yang seperti apa? Tolok ukurnya warna itu tuh seperti apa? Nah, ini harus ada standarnya. Dan langkah yang ditawarkan dalam benchmarking ini ada 5. Yang pertama adalah menentukan apa yang akan dilakukan dalam tolok ukur ini atau benchmarking ini. Kedua, itu harus membuat tim yang khusus untuk mengurusi tentang tolok ukur. Yang ketiga, itu mengidentifikasi mitra tolok ukur. Jadi siapa mitranya? Mitra yang paling tepat siapa? Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai tolok ukur. Jadi ini bagian R&D-nya biasanya. Dan yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolok ukur itu. Jadi ada tolok ukur biasanya harus sama dengan tolok ukur, atau kalau bisa lebih baik adalah melewati tolok ukur itu. Berikutnya adalah just in time atau tepat waktu. Jadi strategi ini adalah mengirimkan barang pada saat dibutuhkan. Contohnya adalah perusahaan hotel, itu mereka biasanya nggak punya extra bed. Jadi ketika ada pengunjung yang membutuhkan extra bed, mereka akan menghubungi perusahaan rekanan mereka yang bergerak di bidang penyewaan extra bed dan akan mengirimkan extra bed tersebut ke hotel. Kenapa mereka nggak mempunyai extra bed sendiri? Karena penyimpanan extra bed ini akan memangkas atau memotong banyak kawasan hotel yang seharusnya bisa digunakan atau disewakan, tapi digunakan untuk menyimpan barang, dan mereka nggak mau rugi untuk itu. Jadi tujuan just in time itu apa? Just in time itu adalah memotong biaya kualitas. Jadi perawatan dan lain sebagainya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu tidak perlu dikeluarkan. Yang kedua, di beberapa case itu just in time juga meningkatkan kualitas karena dia akan dikirim di saat dibutuhkan. Jadi barangnya masih fresh, masih dalam kondisi yang bagus, masih ke dalam kondisi yang segar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kualitas yang lebih baik, karena berarti ini persediaan yang lebih rendah dan lebih baik juga gitu. Jadi mereka nggak punya persediaan yang lebih banyak. Jadi barangnya itu pasti dalam kondisi yang lebih baik karena akan dikirim dalam tepat waktu atau saat dibutuhkan itu. Ya, berikutnya adalah konsep Taguchi, dan ini adalah digagas oleh Genichi Taguchi, dan beliau memaparkan bahwa ada 3 konsep yang ditujukan untuk memperbaiki baik dari segi produk maupun kualitas. Ada 3 hal dalam konsep ini. Yang pertama adalah kekuatan kualitas, yang kedua fungsi kerugian kualitas, dan yang ketiga adalah kualitas berorientasi sasaran. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan kualitas. Ini penjelasannya seperti ini. Produk yang secara konsisten dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun kondisi yang merugikan dalam proses produksi. Jadi ada beberapa produk yang tetap diproduksi terus-menerus meskipun itu merugikan perusahaan. Contoh adalah kalau kita melihat di beberapa laporan keuangan perusahaan farmasi, kalau dia mengeluarkan sebuah produk biasanya dia akan merugi. Kenapa? Karena investasinya itu lebih besar daripada pemasukannya. Tapi begitu produk itu sukses, ada waktunya selang beberapa tahun dan lain sebagainya, itu sukses, dia akan menuai sebuah keuntungan yang luar biasa untuk perusahaan itu. Jadi di awal itu kelihatannya perusahaan merugi. Berikutnya, yang kedua adalah fungsi kerugian kualitas. Ini penjelasannya seperti ini. Fungsi matematis yang mengidentifikasikan seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas meskipun itu buruk dan menunjukkan kualitas produk nanti akan bergeser dari apa yang diharapkan pelanggan.
Jadi istilahnya gini, kalau sebuah perusahaan itu biasanya ketika dia akan memperbaiki kualitas, dia harus mengeluarkan biaya atau kos yang lebih tinggi. Dan ini sebenarnya buruk atau merugi perusahaan ini. Tapi nanti ada kalanya sebuah kurva yang nanti kosnya tinggi ini akan menutup dengan keuntungan, akan bergeser karena itu adalah yang diharapkan pelanggan. Jadi nanti kurvanya akan bagus dan ada di titik mana itu tuh nggak merugi lagi gitu. Dan nanti konsep ini nanti bisa dibaca di buku J. Heiser lengkap dengan kurva-kurvanya. Dan ini yang ketiga atau yang terakhir, ini adalah kualitas berorientasi sasaran. Jadi ini adalah sebuah filosofi kayak gitu, bahwa perbaikan terus-menerus itu akan membuat suatu produk menjadi tepat sasaran. Jadi pokoknya kalau ada perbaikan terus-menerus, nanti lama-lama juga akan menghasilkan suatu produk yang tepat gitu, tepat sasaran atau tepat untuk konsumen, untuk customernya. Ya, tibalah kita pada slide terakhir pada presentasi kali ini atau video kali ini. Seperti biasa, pesan saya, yang pertama jangan lupa subscribe, yang kedua tinggalkan kelas _nama _nim di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran, dan yang ketiga silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Maaf bila banyak salah-salah saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.